Assalamualaikum. Balik lagi di channel aku. Jadi, aku masih membahas soal kelanjutan video kemarin ya, soal penipuan Shopplus dan GoPlus dan plus-plus lainnya. Jadi, aku speechless banget karena yang ketipu nominalnya luar biasa gede-gede, puluhan juta, bahkan yang kena sampai 70 juta pun ada lagi, bahkan lebih dari satu orang. Aku terima kasih banget kalian udah mau sharing, mau nulis di kolom komentar, walaupun ada yang DM aku dan akhirnya kita ngobrol di WA. Katanya dia disuruh sama mentornya untuk hapus komentar negatif di YouTube aku kalau uang dia pengen cair, dan si mentor juga nyuruh dia untuk ngomong ke aku untuk hapus konten aku, katanya itu pencemaran nama baik perusahaan. Memang si penipu ini amat sangat manipulatif ya, jadi membuat si korban itu bingung kayak gitu. Dan mungkin algoritma Google mungkin mendeteksi bahwa aku lagi sering bahas ini, jadi muncullah iklan penipuan ini di Facebook. Aku juga kaget kok muncul, kayaknya ini sejenis. Terus nanti akan aku kasih unjuk ke kalian cat-cat aku itu lebih dari satu iklan, banyak banget dan amat masif. Jadi mereka nggak hanya Waypon, tapi mereka juga masang di Facebook Ads dan Instagram Ads juga. Jadi karena pas di Facebook aku ngeklik iklan itu, otomatis algoritmanya membaca dong kalau mungkin aku interest dengan itu ya. Jadi pas aku buka Instagram pun muncul iklan penipuan itu, dan di kolom komentar sudah ada yang kena tipu. Iklannya tuh kurang lebih begini. Yang ini yang pertama aku lihat ya, ini ada mengatasnamakan Shopee rekrutmen, katanya paruh waktu bla 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 ya, biasa penawaran apa namanya, peluang inilah, penghasilan sampingan 500 sampai 1.200.000. Kadang tuh sebenarnya mungkin kita udah waspada ya, udah aware, cuman penasaran. Dan ini juga ada kalau ini kayak semacam lowongan gitu ya, gaji harian sekian 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 gitu. Untuk yang di Facebook ini aku screenshot ada 3 iklan, di Instagram juga ada dan banyak. Ini bener-bener super duper masif banget. Aku nggak tahu korban mereka udah berapa, dan yang pasti mereka itu udah pemain lama banget, bukan baru ya, bukan baru di tahun ini, tapi di tahun-tahun sebelumnya juga udah, mereka tuh udah beroperasi udah lama, makanya tuh mereka nggak takut. Jadi karena di negara kita itu ini ya, belum terlalu ini soal penipuan-penipuan seperti ini, jadi harus kita yang waspada sendiri, karena katanya udah ada yang lapor dan ke OJK juga katanya, terus hanya dikasih tahu makanya harus waspada bla bla bla, tanpa ditindak apapun. Jadi ya memang kita harus menjaga diri kita sendiri ya, lapor pun ya nggak akan ada gunanya. Oke, jadi setelah aku melihat iklan itu, aku mencoba untuk mengeklik dan langsung terhubung ke WhatsApp seperti ini ya. Setelah aku chat, ya kurang lebih sama seperti Shopplus, cuman yang bikin aku tercengang di sini, nama perusahaannya itu bener-bener meniru nama perusahaan resmi yang udah ada. Kayak misal nama Transmedia, terus kayak Detik apa. Jadi ketika kita search otomatis akan mengelabui kita gitu loh. Oh ya, perusahaannya ini. Kadang kan orang nggak yang mau baca secara detail, baca headline aja udah ini ya, kadang baca judul aja udah oh iya ini ada perusahaannya atau apa. Kemarin juga aku search itu ada yang mengatasnamakan perusahaan jual beli saham, itu bener-bener namanya hampir disamain sama itu perusahaan. Aku aja sampai ya ampun, kok makin gini banget ya kayak gitu. Aku yakin ini makin sulit sih. Orang kan biasanya kalau ada kayak gini, karena teknologi udah canggih ya, kita bisa googling, nyari, pasti kebanyakan akan googling dulu. Dan kalau perusahaannya aja udah nyaru begitu,
ini pasti akan mempersulit sih. Jadi kita harus bener-bener menahan diri. Pokoknya ya nggak ada yang instan lah, nggak ada yang namanya pekerjaan hanya sekian detik, sekian menit terus dibayarnya tuh gede, kita dapat feedbacknya gede, itu nggak masuk akal banget. Jadi tolong waspada, jaga diri sendiri, karena ya nggak ada yang bisa menjamin kalau kita kena tipu atau lain-lain, ya lapor pun percuma ya gitu. Karena sepengalaman aku sebelum ini juga dulu pernah sempat kejadian ada penipuan pacar aku ya dulu, sekarang suami, di OLX. Itu udah lapor polisi, udah ke bank, lapor polisi ya polisi hanya mengetikkan laporan gitu untuk kita diteruskan ke bank. Di bank ya udah nggak tahu hasilnya gimana, apakah itu diblokir atau gimana, atau kita dapat data penipunya itu zonk. Jadi pas kemarin ketipu ada yang bilang ini nggak bisa dilaporin ya, ini nggak bisa gini. Nggak, sepengalaman aku nggak, karena adalah aku bos aku gitu aja ya, yang orang penting, yang punya banyak kenalan ya orang-orang penting juga. Saat kena tipu pun ya udah, memang nggak ada harapan. Dan si penipu ini mereka biasanya tuh menggunakan ini ya, adminnya tuh seolah-olah perempuan-perempuan seperti ini. Ini aku yakin ngambil foto-foto orang, ngacak namanya pun bukan ini ya. Jadi kalau ada yang marah-marah di kolom komentar, ini yang lagi naik banget si Yuni, belum tentu dia namanya Yuni, bisa jadi dia Yono atau siapapun. Itu nama-nama ngasal, foto juga nyomot di mana, asal nyomot gitu. Jadi ya, jangan dipercaya gitu. Ya misalkan kalian dimasukin ke grup Facebook yang pamer-pamer saldo, ke forum resminya seolah-olah mereka pada top up, seolah-olah mereka udah ikut lama, itu semua bagian dari komplotan mereka ya. Jadi ini tuh sindikat. Ya awalnya sih aku juga melihatnya seperti real ya, ini bener-bener terstruktur banget, pemainnya udah pemain handal, udah pemain lama. Semoga ini jadi pengalaman buat kita semua, biar kedepannya lebih berhati-hati lagi. Ingat, tidak ada yang instan. Sekali lagi aku makasih banget untuk semua yang udah komen, untuk sharing pengalamannya. Semoga mental kita dikuatkan ya. Untuk yang kehilangan uang gede, aku yakin itu nggak mudah banget untuk move onnya. Semoga kita diberi rezeki yang lebih baik juga. Dan untuk yang belum ketipu, aku bersyukur banget aku bisa menolong orang-orang yang belum kena ya. Ada yang komen, alhamdulillah aku baru ditelepon dan lihat video ini. Aku tuh seneng banget kalau ada yang komen gitu, kayak ya alhamdulillah aku bisa menolong orang lain. Walaupun kemarin juga ada yang kocak, dia udah ceritanya dia udah ikut, terus dia udah untung lah berapa ratus ribu. Dia udah tahu ini penipuan, udah nonton video aku, dia masih penasaran, akhirnya ikut lagi, dan akhirnya uang dia nyangkut. Ya nggak apa-apa sih, kadang tuh orang ini ya suka nggak yakin. Jadi learning by doing. Akhirnya dia dapat pelajaran tuh karena dia ya udah nyoba melakukan ya gitu. Kalau belum melakukan tuh dia kadang suka nggak percaya. Jadi dia harus belajar dari kesalahannya sendiri. Kadang susah ya belajar dari kesalahan orang lain memang. Oke, sampai sini aja. Terima kasih yang udah ngikutin. Semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal seperti ini lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. And see you in the next video ya. Sehat selalu.